Sore ini kita jalan-jalan, kita ada di mana ini? Di belakang kita ada sawah. Kita akan menyapa teman kita. Teman kita ini anak muda milenial juga, tapi sedikit nyentrik. Hmm, kita ketemu dia di pematang sawah. Kok bisa ya anak muda nyentrik di sawah? Harusnya buruh tani, bukan anak muda yang nyentrik. Kita ketemu teman kita hari ini. Ikuti obrolan seru. Jadi sapa teman. Nah, anak muda yang tadi disebut, ini dia. Boleh dikenalin, Mas? Halo, dengan saya Nakoto Sumon. Jadi profesi saya juga konten kreator hanya di bagian otomotif. Siap. Nah, ini dia anak muda yang nyentrik tadi. Ini masih kaum milenial. Yoi. Eh, Sumbangsinya buat channel Didi Sapa Teman. Mas, Yap, sore ini kan kita ada di sawah. ya. Tiba-tiba kamu ada di sawah. Ada kepentingan apa kamu di sawah? Ya lagi pengen tenang karena situasi bisnis beberapa waktu ini cukup melelahkan. Jadi saya lebih suka di sawah daripada pantai untuk cari ketenangan. Kalau di sawah itu jauh lebih fresh ya, mata juga lebih enak, terus lebih tenang, tidak ada bunyi-bunyi. Kalau di pantai kan sekarang cukup ini, lumayan rame sekarang pantai. Em, kita panggilnya Mas Koto ya. Ya siap. Mas, pilihannya ke sawah. Eh, apakah memang senang dari dulu atau ini pelampiasan saja untuk lari-lari buat menghilangkan penat atau balas dendam karena di kepenatan di kantor barangkali? Ya keduanya, tapi pada dasarnya kan tempat tempat saya besar itu kan pinggir pantai. Siap. Jadi biasanya orang yang besarnya di pinggir pantai tidak begitu suka dengan pantai, sukanya sawah. Benar. Ya beda kalau yang dia tinggalnya di sekitar-sekitar sini di daerah persawahan, dia pasti larinya ke pantai. Siap. Jadi Berarti semacam treatment untuk kita meditasi. siap. Ya, Anak muda milenial treatmentnya di pematang sawah, di pematang daerah persawahan. Nah, ini posisi kita suasana petang hari. Hari ini masuk kerja atau bolos kerja sih? ya baru pulang kerja. Eh, Jadi sekalian lewat sini. Biasanya setiap hari Sabtu sore saya kesini lihat-lihat kondisi persawahan. tunggu. Kita tahan dulu. Setiap Sabtu sore kesini berarti jadi rutinitas di sini? Iya jadi rutinitas karena kadang-kadang kita ya namanya usaha, setiap minggunya itu kita akan bergelut dengan pekerjaan yang kadang bikin otak capek sampai di titik kita butuh untuk lebih tenang lagi, lebih diam lagi. Terus ya di sini paling tepat karena juga dekat dari kota kan. Siap. Kalau tadi ya sempat disebutin kalau ini treatment. Ya, Eh, Pernah merasa down, terus treatment di sini lebih kembali fresh. ya pasti. Pernah merasa agak begitu tertekan atau berat sekali suasananya ke sini menjadi lebih ringan gitu. Ya pasti. Kalau saya di tempat seperti ini selalu pasti jadi lebih ringan, lebih refresh. Pertama kita bisa lihat kayak sana kan, Ya, siap. orang-orang yang ngangon sapi, terus ada petani-petani yang baru selesai aktivitas untuk pulang. Jadi kegiatan-kegiatan seperti itu bikin kita, kalau saya pribadi jauh lebih bersyukur dan belajar soal bagaimana kerja keras. Jadi tempat seperti ini dengan aktivitas-aktivitas yang mereka jauh lebih produktif sebenarnya. Siap. Kalau orang bekerja di suatu profesi atau di lingkungan perusahaan, tampilannya mesti keren. Ya, Em, Kalau menurut saya ini agak aneh. Kenapa ya. harus pelihara rambut? Rambut yang panjang ini jadi semacam trademark sendiri. Jadi pernah potong pendek. Siap. Terus teman-teman bilang, kamu ini aneh kalau rambutmu pendek. Udah panjangin lagi. Begitu juga di kantor. Jadi
satu-satunya orang yang bekerja di sana bisa berpenampilan sesukanya. Saya lebih nyaman pakai kaos dan boleh panjangin rambut. Jadi ku bilang sama rekan-rekan yang kita butuhkan itu dalam kreativitas adalah mood. Kalau mood rusak, kita tidak akan mendapatkan apapun. I agree. Nah, saya kalau sudah ditekan dengan berbagai macam aturan, ya mood saya pasti hilang. Nah, begini cara saya untuk mereproduksi mood. Ya, salah satunya dengan jalan-jalan ke tempat seperti ini. Pelajari banyak hal. Saya potong. Tidak kena tegur sama pimpinan atau bos? Ada privilege, sedikit ada privilege untuk penampilan seperti ini. Karena memang yang dibutuhkan untuk divisi saya ya tim kreatif ya itu kreativitas. Dan tentu pimpinan juga cukup mengerti kalau dalam olah kreatif mood yang paling memegang peranan penting. Ya kira-kira begitu. Nah, kalau saya harus ikuti tata aturan kantor kan mood saya bisa hilang. Nah, kalau hilang nggak dapat apa-apa bosnya. Siap. Kalau tentang tampilan ya, penampilan, kalau rambut agak sedikit panjang identik dengan seniman ataupun artis. Merasa nyaman dengan tampilannya sekarang? Ya lumayan, cukup nyaman, sangat nyaman. Lebih nyaman begini. Berarti merasa gak ada masalah buat saya? Tidak ada masalah. Siap. Ya. Sebenarnya tadi sempat bincang-bincang panjang kali lebar. Ternyata Mas Koto ya. Mas Koto ini orang hebat. Dia memegang banyak divisi. Banyak divisi. Jadi kalau dibilang megang sampai 3 divisi, multi talent beliau ini. Mas, Gimana? ini kan masih muda nih. Obsesi terdekatnya apa sih, Mas? Menikah Ya. Cari jodoh. Mungkin ada di sini. Pasti ada di sana. Apa kira-kira yang patut dibanggakan dalam diri Mas Koto? Ya sebenarnya tidak ada ya kalau untuk membanggakan. Cuman saya merasa hebat ketika berurusan dengan analisa sebuah sistem atau analisa untuk perencanaan bisnis. Itu saja. Lain-lainnya ya olah kreator, seperti kita butuh di tim pemasaran butuh video yang oke, butuh konten-konten yang asik ya kita buat. Ya kira-kira begitu saja. Kreativitas Mas Nakoto. Pertanyaan terakhir, Mas. Siap. Setelah pencapaian di usia sekian sekarang ya, sudah puas dengan pencapaian sekarang? Belum, masih banyak yang harus dilakukan. Masih banyak yang harus kita bantu. Ya kita tidak hidup sendiri. Kita harus seperti Mas Didit bagi inspirasi ke banyak orang, buat konten. Ya kira-kira saya ingin juga seperti itu. Ya kan, karena pada akhirnya kita punya tanggung jawab sosial. Berbagi empati dan apapun kontribusi yang harus kita lakukan untuk teman-teman yang lain, ya kita lakukan sebisanya. Kira-kira itu saja obsesinya. Bincang-bincang seru kita berakhir sampai di sini. Hari menjelang maghrib, suasana sudah mulai gelap. Ya. Dedi Sapa Teman hari ini berterima kasih. Siap. Boleh say halo buat channel saya? Halo. Terima kasih. Assalamualaikum. Let it go.